Setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ini kaum Ghadar. Kaum Ghadar itu kaum yang suka balikan fakta. Subhanallah, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian sekarang tahu betul tentang agama kita ini. Lembah itu mereka, makanya mereka sudah tahu nanti kalau mereka akan dibunuh di situ di akhir zaman, kan? Mereka sengaja beli lagi, sengaja minta dikubur di situ. Kan itu aneh ya. Tapi subhanallah, maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi di channel Cari Solusi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini lagi viral beberapa oknum dari organisasi Nahdlatul Ulama bertemu dengan petinggi Israel, di mana dunia tengah memperhatikan kaum Zionis Israel yang menjajah Palestina. Mereka tidak peduli meskipun banyak negara mengutuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan watak atau karakter Bani Israel, orang Zionis Yahudi dalam Al-Quran. Sifat mereka terlihat dari dulu hingga sekarang. Dalam video yang akan kami bagikan kali ini, mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizallahu Ta'ala. Mari kita saksikan bersama videonya. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang telah dilarang, nggak usah ingatkan kami, biarin aja, terserah Allah menghukum apalah segala macam, urusan saya, badan-badan saya, kepala-kepala saya, lisan saya. Kita sombong dengan itu, diingatkan tidak mau. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya, jadi maksudnya di sini Allah SWT datangkan hukuman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah jadikan mereka kera selama 3 hari. Berubah jadi kera, dikutuk oleh Allah SWT. Lalu kemudian Allah binasakan setelah 3 hari. Riwayatnya menjelaskan Allah ubah mereka menjadi kera dan babi. Makanya orang Yahudi mendapatkan julukan itu, ya, saudaranya kera dan babi. Memang begitu julukan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sedikit di sini penekanan di ayat 167-nya Bapak Ibu sekalian tentang masalah sekelompok dari Bani Israel. Kalau yang sekarang dikenal dengan kaum Yahudi, semua yang mengaku pengikut Nabi Musa, ya, dikatakan kaum Yahudi. Diambil dari kata-kata Huda. Ya, Huda artinya taubat sebenarnya ya. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari, maka di Bani Israel Nabi Musa alaihissalam meninggalkan saudaranya Harun alaihissalam. Tapi Harun dikalah pamornya waktu itu oleh Samiri. Samiri ini pengikut Nabi Musa yang kaya raya, anak kepala suku. Lalu dia buat dengan hartanya patung sapi dari emas. Lalu dia suruh kaumnya sembah. Bani Israel ikut-ikutan sembah. Nabi Harun ingatkan, tidak mau dengar. Waktu Nabi Musa alaihissalam balik, Nabi Musa alaihissalam marah. Bagaimana kalian bisa sembah berhala nih? Sudah saya ingatkan sembah Allah. Berhala itu batu kalian buat sendiri. Kalian yang ukir, kalian yang berikan nama, kalian yang pikul, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa apa-apa. Lalu ngakuin Tuhan bagaimana? Maka Samiri pun diusir oleh Nabi Musa AS. Bani Israel itu bertaubat kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, inna hudna ilaik. Kami taubat kepadamu ya Allah. Maka keluarlah istilah Yahudi waktu itu. Tapi sifat mereka ini, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, keras kepala. Memang satu kaum yang dikenal keras kepala. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal ahli tafsirnya, sahabat berkata, tafsir dari surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Abdullah bin Abbas, makna maghdubi alaihim adalah Yahudi. Karena mereka keras kepala, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kalau waladdallin adalah orang-orang Nasrani, karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau mendakwakan sampai mereka mengatakan Allah punya anak.
Padahal Allah konsepnya lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau Allah punya orang tua, siapa awalnya? Ayah ibunya siapa di atas? Allah bilang lam yalid walam yulad, tidak ada keturunannya. Kalau ada keturunannya Allah, maka siapa keturunannya selanjutnya? Gitu kan? Gara-gara perbuatan ini Allah SWT sebutkan di ayat 167, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwasanya sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka atau orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Dan sungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian sekarang tahu betul tentang agama kita ini, dan tahu betul tentang masalah adanya kesalahan di tengah-tengah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka nggak mau beriman. Mereka nggak mau beriman. Pernah ada satu orang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta Yahudi yang dapat hidayah betul. Dia tidak bisa, dalam jiwanya bergejolak. Ini benar, kenapa ditolak gitu loh. Maka dia pergi ke masjid. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berapa pertanyaan. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan bertanya padamu pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Kata Nabi SAW, baik, bertanyalah dia beberapa pertanyaan gitu kan. Maka pada saat dia bertanya dan dijawab, dia syahadat. Setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ini kaum Qadar. Kaum Qadar itu kaum yang suka balikan fakta. Jadi biar tahu benar, dia balik fakta itu. Kata Abdullah bin Salam, maka undanglah tokoh-tokoh mereka ya Rasulullah datang ke masjid Anda ini. Terus tawarkan mereka Islam, lalu tanyakan tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Datanglah beberapa pendeta Yahudi. Pada saat itu kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kenapa tidak mau beriman? Berimanlah. Gitu kan? Jelas-jelas Al-Quran datang melengkapkan Taurat dan Injil. Maka mereka bilang, tidak, kami tidak mau beriman. Kami tidak yakin kau sebagai Nabi. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka yang baru masuk Islam tadi? Mereka tidak tahu kalau sudah masuk Islam. Kata mereka, dia adalah pimpinan kami, anak pimpinan kami. Maksudnya dia ulama kami, juga dia ayahnya juga ulama kami dan pimpinan kami. Karena ayahnya Abdullah bin Salam pendeta mereka juga. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata mereka, enggak mungkin, mustahil, enggak mungkin. Kata Nabi SAW, baiklah, hai Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam keluar. Pada saat keluar Abdullah bin Salam ini, lalu dia mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Waktu dia syahadat, tiba-tiba orang Yahudi tadi yang puji-puji dia mengatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dan dia anaknya orang bodoh di antara kami. Saking luar biasanya Yahudi seperti itu. Makanya Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, Allah pasti akan hukum. Baik Ustaz, kan sekarang mereka kuasai Palestina, gitu kan? Bagaimana hubungkan dengan ayat ini kalau Allah akan hukum mereka? Sabar aja. Akan datang saatnya di mana pasti akan datang kemenangan. Tidak mungkin tidak. Janji Allah nggak mungkin salah. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti. Salah satu buktinya adalah saya kebetulan sudah 2 kali masuk di Palestina. Kalau biasa dari Indonesia ada umroh plus Aqsa. Saya pergi ke sana bimbing bawa jemaah dari Indonesia ke umroh, tapi kita ke Palestina dulu. Nah itu antara Masjid Aqsa, dia di atas gunung Masjid Aqsa itu. Ada lereng gunung, di sebelah sini ada bukit namanya Zaitun, Bukit Zaitun. Jadi antara Bukit Zaitun sama gunung bukit yang ada Masjid Aqsa itu ada lembah. Itu ada kuburannya orang Yahudi. Ada kuburannya orang Yahudi. Jadi kuburan yang paling mahal di Israel sekarang kuburan itu. Kalau kita tanya, kenapa kuburan itu? Kenapa orang Yahudi berlomba-lomba dikubur di situ? Kenapa itu mahal? Maka mereka mengatakan ini adalah lembah suci. Lembah suci. Mahal. Bisa sampai sekian juta dolar. Maka kenapa mereka bilang lembah suci? Apa maksudnya suci? Mereka yakin
nanti terakhir Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di situ, di lembah itu. Dan orang-orang Yahudi yang kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis, nanti pada akhir zaman pada saat Dajjal terbunuh, lalu orang Yahudi sembunyi di atas pohon dan di bawah pohon dan di atas batu, lalu batu dan pohon bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Nah di lembah itu mereka, makanya mereka sudah tahu nanti kalau mereka akan dibunuh di situ di akhir zaman, kan? Mereka sengaja beli lagi, sengaja minta dikubur di situ. Kan itu aneh ya. Tapi subhanallah, maghdubi alaihim, Allah murka dengan mereka. Makanya Allah mengatakan dalam dalam Al-A'raf 167 itu, Allah akan utus kaum yang akan membinasakan mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari guru kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizallahu taala mengenai karakter orang-orang Yahudi sangatlah tepat. Allah Subhanahu wa taala telah mencap mereka sebagai orang yang dimurkai dalam Al-Qur'an. Sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ini masih melekat pada mereka dari dulu hingga sekarang. Dengan video ini, kita bisa memahami sifat-sifat orang Yahudi, dan jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat tersebut. Bagi teman-teman yang ingin melihat kajian lengkap dari beliau, bisa langsung menontonnya di channel resmi beliau. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.